Ya, selamat pagi. Untuk kelas akuntansi, kita masuk lagi di mata kuliah anggaran perusahaan. Hari ini saya akan menerangkan anggaran BOP ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana kita akan membuat anggaran biaya overhead pabrik ya. Sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Untuk kelas akuntansi, jangan lupa nanti kita masuk di linknya ya, di Siakat, bisa Anda absen ya. Saya mulai. Untuk anggaran kemarin adalah break even point, di mana perusahaan tidak mendapatkan laba dan tidak mendapatkan untung ya, titik impas ya. Nah, sekarang di sini saya akan menerangkan anggaran BOP atau biaya overhead pabrik. Nah, apa toh itu biaya overhead pabrik? Mungkin Anda sudah mengenalnya ya, sudah tahu, sudah pernah belajar mengenai biaya overhead pabrik, khususnya di materi akuntansi biaya ya. Itu sudah dijelaskan semua. Tapi di sini saya akan menerangkan mengenai anggarannya ya, anggarannya. Nah, pengertian BOP atau biaya overhead pabrik ya, biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ya. Ini biaya tersebut antara lain biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, penyusutan aktiva tetap pabrik, biaya sewa gedung pabrik, biaya listrik, biaya pemeliharaan, penyusutan mesin dan sebagainya ya. Jadi di luar bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, contohnya seperti apa bahan baku itu? Jadi kalau perusahaan, saya kasih contoh perusahaan mebel ya, perusahaan yang membuat kursi, lemari ya dan sebagainya, itu bahan bakunya adalah kayu ya, kebanyakan kan kayu. Jadi bahan bakunya itu perusahaan mebel adalah kayu ya. Ini nah, sekarang kalau untuk biaya overhead pabriknya, lain tadi seperti kalau ada biaya penyusutan pabrik, ada sewa gedung ya, tenaga kerja tidak langsung. Nah, kalau kursi atau almari dibuat ya, dibentuk seperti itu, bahan bakunya tadi kan kayu. Lah sekarang bahan penolongnya apa? Ya mesti ada paku ya, bahannya yang ada di situ. Ada paku, ada ampas ya, ada alat-alatnya ya, gergaji dan sebagainya ya, ada lem dan sebagainya. Itu masuk ke biaya overhead pabrik atau BOP ya. Jenis-jenis BOP berdasarkan sifatnya itu satu, biaya bahan penolong ya. Di sini biaya bahan penolong adalah biaya bahan yang dipakai untuk membantu menyelesaikan suatu produk yang jumlahnya relatif kecil, sedangkan biaya tersebut digolongkan ke dalam biaya produksi tidak langsung ya. Ini jadi bahan penolong ini biaya yang tidak langsung ya. Nah, seperti apa bahan penolong ya? Ada lem atau perekat pada perusahaan percetakan ya. Contoh ini kita bicara di perusahaan percetakan. Kalau perusahaan percetakan bahan bakunya mesti kertas. Lah bahan penolongnya apa? Oh, ada lem, ada pernis, ada paku ya. Nah, ini kalau pernis paku itu pada perusahaan mebel ya. Ini biaya tenaga kerja tidak langsung ya. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya tenaga kerja yang diberikan kepada pekerja
atau karyawan yang tidak menangani secara langsung dalam proses produksi. Misal seperti gaji direksi produksi, gaji karyawan pada bagian pembantu, dan upah mandor ya ini. Sedangkan biaya penyusutan aktiva tetap pabrik ya. Biaya penyusutan aktiva pabrik adalah biaya penyusutan terhadap aktiva atau aset tetap ya yang dipakai di pabrik untuk menyelesaikan produk baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Misal seperti penyusutan mesin pabrik, penyusutan gedung, penyusutan kendaraan pabrik, penyusutan barang inventaris. Nah, ini ya, jadi biaya penyusutan adalah biaya overhead pabrik ya, masuk di BOP. Biaya reparasi dan pemeliharaan ya. Biaya reparasi dan pemeliharaan adalah biaya dikeluarkan untuk perbaikan dan perawatan mesin ya ini. Biaya asuransi pabrik ya. Jadi ini semua masuk ke biaya BOP. Biaya asuransi pabrik adalah biaya yang dikeluarkan untuk membagi resiko yang mungkin akan terjadi dalam proses produksi di pabrik. Misalnya seperti asuransi gedung pabrik, asuransi tenaga kerja ya, dan sebagainya. Nah, ini ada biaya jasa kepada pihak lain. Biaya jasa kepada pihak lain adalah biaya yang muncul atau ditimbulkan karena penggunaan jasa kepada pihak lain guna menyelesaikan dan juga kelancaran proses produksi. Misalnya seperti biaya reparasi mesin pabrik, biaya listrik, ya air, dan sebagainya. Biaya lain yang sifatnya tidak langsung ya adalah biaya yang berkaitan dengan proses produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan di departemen pembantu, misalnya seperti gaji mandor ya. Gaji mandor itu biaya tidak langsung atau BOP. Tapi kalau biaya administrasi, biaya direksi yang ada di kantor itu biaya langsung ya. Nah, misalnya seperti tadi gaji mandor, bagian gudang, bahan baku, dan cadangan pembangkit listrik ya ini. Berdasarkan perilaku terhadap produksi ya nih. BOP variabel ya. BOP yang bertambah dan jumlah berkurang sebanding dengan perubahan volume produksi. Jadi BOP variabel itu adalah bertambah atau berkurangnya sesuai dengan volume produksi, sehingga BOP per unit akan selalu sama atau tetap meskipun terdapat perubahan pada volume produksi, misalnya seperti biaya bahan penolong ya. Ya, perhatikan ini ya, BOP variabel dan BOP tetap. BOP tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap atau sama pada batas-batas tertentu, tidak akan terpengaruh oleh perubahan volume produksi ya, sehingga jumlahnya akan selalu tetap meskipun volume produksi mengalami perubahan ya. Sebaliknya BOP per unit akan selalu berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume produksi, misalnya seperti biaya penyusutan ya. Ini ada lagi contoh ya, biaya tetap, tapi kita tidak menyinggung di BOP nya ya. Biaya tetap seperti sewa gedung. Jadi Anda punya usaha, Anda punya yang di tempat itu sewa ya. Jadi sewa gedung itu 1 tahun contohnya 5 juta. Nah, tahun kedua juga 5 juta, jadi 2 tahun 10 juta ya. Kita biaya tetapnya dulu, saya terangkan biaya tetap bukan BOP nya ya. Di dalam penjualan
itu Anda naik turun, labanya naik kadang turun, kadang naik kadang turun, itu sewa gedung nggak ada pengaruhnya, ya tetap Anda jualan rugi, Anda jualan untung, biaya sewa gedung tetap 1 tahun ya 5 juta, 2 tahun 10 juta. Nah itu yang namanya biaya tetap, sama dengan biaya overhead pabrik tetap ya. Jadi tidak ada pengaruh dengan volume produksi ya, pokoknya laba atau rugi tetap biaya penyusutannya seperti itu ya. Ini biaya penyusutan mesin pabrik, penyusutan gedung pabrik, dan lainnya. Menghitung tarif ya. Dalam menghitung tarif BOP yang sudah ditetapkan, itu biasanya tarif BOP bisa dihitung sesuai dengan dasar pembebanan masing-masing ya. 1. Atas dasar satuan produk ya. Untuk dapat menentukan tarif BOP atas dasar satuan produk, maka bisa dihitung dengan cara membagi taksiran biaya overhead pabrik dengan jumlah satuan yang dihasilkan ya. Ini adalah tarif BOP per unit produksi. Rumusnya, nah ini ya. Untuk dapat menentukan tarif BOP atau dasar satuan produk, maka bisa dihitung dengan cara membagi taksiran biaya overhead pabrik dengan jumlah satuan yang dihasilkan. Tarif BOP per unit ya. Rumusnya, taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran satuan produk yang dihasilkan sama dengan tarif BOP per unit ya. Rumus BOP yang dibebankan itu adalah tarif BOP per unit kali unit yang dihasilkan ya pada periode tersebut. Contoh, nah ini biar mudah ya. Taksiran BOP pada suatu periode adalah 7.500.000. Taksiran produk yang dihasilkan adalah 15.000 unit. Hitunglah besarnya tarif BOP per unit dan BOP yang dibebankan pada produk jika produk yang dihasilkan pada periode bersangkutan adalah 12.000 unit. Nah, ini kita lihat tarif BOP per unit adalah 7.500 dibagi 15.000, maka ketemunya per unitnya adalah Rp500 ya. Per unitnya adalah Rp500. Sedangkan BOP yang dibebankan tadi produknya kan 12.000 unit dikalikan 500 per unit, maka BOP-nya untuk produknya adalah 6 juta ya ini. Nah, atas dasar biaya bahan baku. Untuk dapat menentukan tarif BOP atas dasar biaya bahan baku bisa dihitung dengan cara membagi taksiran BOP dengan taksiran biaya bahan baku yang dinyatakan dengan prosentase ya. Biaya bahan baku berdasarkan BOP yang dibebankan produk adalah persen BOP dari bahan yang dikeluarkan. Rumusnya taksiran biaya BOP bagi taksiran biaya BOP kali 100% ya, sama dengan berapa persen anggaran BOP-nya. Nah, ini ya. Contoh. Taksiran BOP pada periode tertentu adalah 2.500.000 dan taksiran biaya bahan baku yang dipakai adalah 2 juta. Hitunglah persen tarif BOP dari bahan dan hutang yang juga besarnya BOP dibebankan pada suatu produk jika menurut catatan biaya bahan yang dikeluarkan untuk produk adalah 150.000. Maka nanti kita mencari tarif BOP dulu. 2.500.000 dibagi 2 juta kali 100%, karena kita mencarinya kan persen. Jadi dikalikan 100% sama dengan 1,25%. Sedangkan BOP yang dibebankan pada produk adalah 1,25% kali 150 ya. Ketemunya 187.500.
Ya ini karena produknya tadi kan 150. Nah, atas dasar biaya tenaga kerja langsung. Jika tarif BOP didasarkan pada biaya tenaga kerja langsung, ya, maka tarif tersebut dihitung dengan cara membagi taksiran biaya overhead pabrik dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya tarif BOP dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung kali 100%. Nah, rumusnya untuk presentasinya persen tarif BOP kali biaya tenaga kerja langsung, ya. Nih contoh, taksiran BOP pada periode tertentu adalah 1 juta dan taksiran biaya tenaga kerja langsung 1.250.000. Hitunglah persen tarif BOP dari biaya tenaga kerja langsung dan hitung besarnya BOP yang dibebankan pada suatu produk jika biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk produk adalah 400.000. Maka di sini kita bisa menjawab tarif BOP dari biaya tenaga kerja langsung 1 juta bagi 1.250 kali 100%, ketemunya 80%. Sedangkan BOP yang dibebankan ya 80% ini kali 400. Maka ketemunya 320.000. Nah, atas dasar jam tenaga kerja langsung, ya. Jika tarif BOP ini didasarkan pada jam tenaga kerja langsung, maka tarif tersebut bisa dihitung dengan cara membagi taksiran BOP dengan taksiran jam tenaga kerja langsung. Untuk dapat menghitung tarif BOP jam tenaga kerja langsung dapat digunakan rumus taksiran BOP dibagi taksiran jam tenaga kerja langsung, ya ini. Nah, ini ada contoh. Taksiran BOP pada periode tertentu 1 juta. Taksiran jam tenaga kerja langsung yang dicapai itu bisa 2.500 jam. Maka hitunglah besarnya tarif BOP per jam tenaga kerja langsung dan hitunglah besarnya BOP yang dibebankan, ya, yang dibebankan pada suatu produk jika jam tenaga kerja langsung yang bisa dicapai adalah 2000 jam. Nah, nanti ini mudah ya, tinggal Anda buat tarif BOP tiap jam tenaga kerja langsung. Tadi kan tenaga kerja langsung kan 1 juta dibagi 2.500, ketemunya 400. BOP yang dibebankan adalah 2.000 kali 400, ya, ketemunya 800.000. Nah, ini atas dasar jam mesin. Jika tarif BOP didasarkan pada jam mesin, maka tarif BOP bisa dihitung dengan membagi taksiran BOP dengan taksiran jam tenaga. Maka rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran jam kerja mesin. Ya, ini rumus BOP yang dibebankan adalah tarif BOP per jam mesin kali jam mesin yang dapat dicapai. Ya, contoh, taksiran BOP pada periode tertentu itu 1 juta. Taksiran jam mesin yang dicapai 4.000 jam. Hitunglah tarif BOP per jam dan hitung BOP yang dibebankan jika jam mesin yang dihasilkan adalah 3.000 jam. Nah, ini tinggal kita masukkan tarif BOP tiap jamnya berapa, ya 1 juta bagi 4.000, ketemunya 250 rupiah. Maka BOP yang dibebankan 3.000 kali 250 rupiah, maka ketemunya 750.000, ya ini. Nah, sampai di sini untuk mata kuliah di anggaran material di sub anggaran BOP, ya, biaya overhead pabrik, ya ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini saya besarkan dulu. Ya, jadi ini ada anggaran BOP ya hari ini ya.
Untuk minggu depan kita masuk ke pertemuan ke-14 ya. Ini juga masih anggaran BOP lanjutan ya. Jadi ini anggaran BOP yang awal, nanti ada lagi anggaran BOP lanjutan ya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi hari ini kita masuk di anggaran BOP ya, biaya overhead pabrik. Kalau kemarin BEP, biaya break even point ya, titik impuls. Kalau sekarang di BOP, saya ulangi lagi, biaya overhead pabrik adalah BOP ya, selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya tersebut antara lain biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, penyusutan aktiva tetap pabrik, biaya sewa gedung pabrik, biaya listrik pabrik, biaya pemeliharaan, dan penyusutan mesin pabrik. Nah ini ya yang harus Anda pahami, apa toh itu biaya overhead pabrik dan apa saja yang masuk di biaya overhead pabrik ya. Jadi BOP itu ya selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ya. Sedangkan yang masuk BOP itu adalah bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung seperti tadi ya, penyusutan, biaya sewa gedung, biaya listrik, biaya pemeliharaan, penyusutan ya, biaya jam mesin ya tadi, jam mesin produksi ya, dan sebagainya. Nah jenisnya ada biaya bahan penolong, ada biaya tenaga kerja tidak langsung ya, biaya penyusutan aktiva tetap pabrik ya, ini juga masuk ya. Jadi biaya penyusutan aktiva pabrik adalah biaya penyusutan terhadap aktivanya atau aset tetap yang dipakai di pabrik untuk menyelesaikan produk ya, misal penyusutan mesin pabrik, penyusutan gedung, penyusutan kendaraan, penyusutan barang inventaris. Nah itu masuk biaya overhead pabrik ya. Terus ada biaya reparasi. Nah ini perhatikan ya, biaya asuransi itu masuk BOP ya. Biaya reparasi, pemeliharaan perawatan mesin, biaya asuransi ya, itu masuk ke BOP. Biaya jasa kepada pihak lain ya, misal seperti biaya reparasi mesin pabrik, biaya listrik dan air untuk pabrik ya. Ini biaya lain yang sifatnya tidak langsung seperti gaji mandor, bagian gudang, bahan baku, dan cadangan pembangkit listrik ya. Itu berdasarkan perilaku ada BOP variabel dan BOP tetap ya ini. Nah, untuk menghitung tarif biaya overhead pabrik di sini nanti ditentukan berdasarkan tarif pembebanan masing-masing ya.
Nah, atas dasar satuan produk. Untuk dapat menentukan tarif BOP atas dasar satuan produk, maka bisa dihitung dengan cara membagi taksiran biaya overhead pabrik dengan jumlah satuan yang dihasilkan, dan hasilnya adalah tarif BOP per unit ya. Nah, ini rumusnya. Taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran satuan produk ya, sama dengan tarif BOP per unit. Nanti kalau sudah ketemu tarif BOP per unit, maka untuk mencari produk yang dibebankan, tarif BOP per unit kali unit yang dihasilkan. Nah, itu ya. Ini tadi sudah ada contoh-contohnya ya. Perhatikan dulu contohnya ya. Perhatikan dulu contohnya ini ya. Ya, jadi untuk contoh di sini taksiran BOP diketahui BOP dalam satu periode 7.500.000, sedangkan produk yang dihasilkan 15.000 unit, maka tarif BOP per unitnya 7.500.000 bagi 15.000, ketemu per unitnya adalah Rp500. Terus hitung besarnya tarif BOP per unit, ya sudah ketemu ya. Dan BOP yang dibebankan jika produk yang dihasilkan 12.000. Nah, ini BOP yang dibebankan tinggal produknya tadi berapa? 12.000 dikalikan 500, ketemu 6.000 ya. Nah, ini untuk tarif bahan baku ya. Contoh, diketahui BOP-nya dalam satu periode 2.500.000 ya. Untuk bahan baku yang dipakai itu adalah 2 juta, maka hitunglah tarif persennya ya, tinggal 2.500.000 bagi 2 juta kali 100%, ketemu tarifnya adalah 1,25%. Nah, sekarang jika diketahui
bahan baku yang dikeluarkan adalah 150.000, maka BOP yang dibebankan adalah 1,25% kali 150, maka BOP nya yang dibebankan adalah 187.500 ya. Nah, ini contoh ya, karena ini kan saya mengulangi, tadi kan sudah saya terangkan, ini saya mengulangi lagi yang penting-penting. Tarif BOP dalam satu periode 1 juta, taksiran biaya tenaga kerja langsung 1.250.000, maka berapakah tarif BOP? Nah, ini kalau tarif BOP nya mesti 100% ya semuanya. 1 juta dibagi 1.250.000 kali 100%, ketemunya 80%. Jika diketahui produk yang dihasilkan adalah 400.000, maka BOP yang dibebankan 80% kali 400.000, ketemunya 320.000 ya. Ini mudah ya, nggak sulit. Nah, ini adalah jam tenaga kerja langsung ya. Hitunglah besarnya tarif BOP ya jika diketahui jam tenaga kerja langsungnya adalah 2000 jam. Di sini diketahui tarif BOP 1 juta dan taksiran tenaga kerja langsung 2.500, maka taksiran BOP tiap jamnya itu berapa? Ya tinggal 1 juta bagi 2.500, maka tarif tiap jamnya itu Rp400. Jadi 1 jam tenaga kerja langsung itu biayanya adalah Rp400. Sedangkan yang dibebankan pada produk itu kan menghasilkan 2.000 jam ya, berarti tinggal 2.000 jam kali 400, maka ketemu 800.000 ya. Ini nah, ini ya ini juga sama ya, taksiran dalam satu periode diketahui ada 1 juta, sedangkan jamnya yang dicapai dalam satu periode itu 4.000 jam, maka tarif mesinnya adalah 1 juta bagi 4.000, ketemunya Rp250. Jadi 1 jamnya mesin itu Rp250, sedangkan dia membebannya itu 3.000 jam, maka berapa BOP yang dibebankan? Ya tinggal 3.000 jam kali per jamnya kan 250. Nah, ketemunya 750.000. Nah, seperti itu ya. Kalau ada yang belum jelas, nanti seperti biasa bisa Anda tanyakan lewat lewat grup ya, di grup anggaran perusahaan. Hari ini juga tidak ada tugas, hari ini saya menyampaikan di materi anggaran BOP. Minggu depan saya juga akan menyampaikan anggaran BOP lanjutan ya, karena kalau saya gabung nanti malah tidak jelas, makanya ini saya sendiri-sendirikan ya. Minggu depan kita materi di anggaran BOP ya. Sampai di sini kalau ada yang belum jelas ya saya bisa nanti sampaikan ya lewat lewat grup ya. Dan saya akhiri pertemuan hari ini. Sebelumnya saya ucapkan lagi selamat pagi, terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf kalau di dalam menerangkan mungkin saya kurang jelas atau terlalu cepat ya, mohon maaf. Saya mengharapkan apa yang saya ajarkan hari ini Anda bisa paham ya, Anda bisa paham di materi anggaran perusahaan ya. Terima kasih, jangan lupa absen ya, disiakat, dan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Sampai bertemu di minggu depan.